Pagi itu seharusnya tenang. Udara masih dingin, suara burung terdengar samar dari balik pagar. Tapi satu kalimat yang keluar dari mulut menantuku mengubah segalanya. Di depan tetangga, di depan orang-orang yang mengenalku puluhan tahun, ia tersenyum sinis dan berkata, "Ibu ini cuma beban keluarga. Tidak tahu diri, hidup numpang tapi banyak maunya." Saat itu aku diam. Bukan karena lemah, tapi karena aku sedang menyiapkan balasan yang tak pernah ia duga seumur hidupnya. Sebelum cerita ini berlanjut, jika kamu menyukai kisah-kisah pagi penuh makna dan konflik keluarga seperti ini, jangan lupa subscribe agar kamu tidak ketinggalan kisah berikutnya. Namaku Sari. Usia 60 tahun bukan usia yang ringan untuk seorang perempuan yang telah kehilangan suami dan harus belajar berdiri sendiri di tengah keluarga yang seharusnya menjadi tempat pulang. Sejak suamiku meninggal 2 tahun lalu, dunia terasa lebih sunyi. Rumah yang dulu penuh suara tawa perlahan berubah menjadi ruang-ruang dingin yang tak ramah. Anak laki-lakiku, Raka, memintaku tinggal bersamanya. Katanya agar aku tidak sendiri. Katanya agar aku terawat. Saat itu aku percaya. Karena apalagi yang bisa diharapkan seorang ibu selain ketulusan anaknya sendiri. Namun aku lupa satu hal. Aku tidak hanya tinggal bersama anakku, tapi juga istrinya, Dina. Dina bukan perempuan yang suka membentak atau menghardik. Ia terlalu pintar untuk itu. Kata-katanya selalu dibungkus senyum. Nadanya terdengar sopan, tapi setiap kalimatnya seperti jarum halus yang perlahan menusuk hati. Sejak awal tinggal bersama, aku sudah merasa keberadaanku tidak diinginkan. Aku sering dibuat merasa bersalah hanya karena duduk terlalu lama di ruang tamu, atau bangun pagi sedikit lebih siang dari biasanya. Pagi itu, seperti biasa, aku menyapu halaman rumah. Matahari baru naik, embun masih menempel di daun. Aku menyukai pagi karena hanya di waktu itulah aku merasa sedikit damai. Beberapa tetangga lewat, menyapaku ramah. Aku membalas dengan senyum tipis. Setidaknya, di luar rumah ini, aku masih dianggap manusia. Tiba-tiba pintu terbuka. Dina keluar dengan pakaian rapi, wajah segar, dan ponsel di tangannya. Ia berdiri tak jauh dariku. Aku bisa merasakan kehadirannya, tapi memilih tetap diam dan melanjutkan menyapu. Tanpa menatapku, ia berkata dengan suara cukup keras, sengaja dibuat terdengar oleh orang-orang di sekitar. "Makanya kalau sudah tua itu tahu diri. Jangan cuma bisa numpang hidup, tapi bikin repot orang." Sapu di tanganku berhenti bergerak. Kata-kata itu menggantung di udara, berat, memalukan. Tetangga-tetangga yang tadi tersenyum kini terdiam. Ada yang pura-pura sibuk, ada yang mempercepat langkah. Tak satu pun berani menatapku langsung. Aku ingin menoleh, ingin bertanya kenapa ia tega berkata seperti itu, tapi tenggorokanku tercekat. Dina melanjutkan, kali ini dengan senyum kecil yang menusuk. "Zaman sekarang hidup itu mahal, Bu. Kalau nggak bisa mandiri, ya jangan banyak tuntutan." Aku menunduk. Tanganku gemetar. Bukan karena dingin, tapi karena harga diriku runtuh di depan umum. Aku ingin menangis. Ingin berteriak bahwa aku bukan beban, bahwa rumah ini juga hasil jerih payahku bersama almarhum suamiku. Tapi lidahku keluh. Aku hanya seorang ibu tua yang berdiri sendirian dengan sapu dan luka yang tak terlihat. Yang paling menyakitkan bukan kata-kata Dina, melainkan keheningan dari dalam rumah. Raka ada di sana. Aku tahu. Ia mendengar semuanya. Tapi ia tidak keluar. Ia tidak membelaku. Ia memilih diam, dan diamnya jauh lebih tajam daripada hinaan menantuku. Saat itulah aku sadar.
Jika aku terus diam, aku akan terus dianggap tidak ada. Jika aku terus menunduk, aku akan diinjak-injak sampai akhir hidupku. Pagi itu, bersama debu halaman dan tatapan iba para tetangga, aku mengubur air mataku dalam-dalam. Bukan untuk menyerah, melainkan untuk bersiap. Karena luka yang dipendam terlalu lama, suatu hari akan berubah menjadi keputusan yang tak bisa ditarik kembali. Sejak pagi penghinaan itu, sikap Dina berubah perlahan. Tidak drastis, tapi cukup mencurigakan. Ia mulai menyapaku lebih sering, memanggilku dengan suara manis, bahkan beberapa kali membuatkan teh tanpa ku minta. Aku yang sudah terlalu lama hidup, tahu betul bahwa perubahan mendadak seperti itu jarang lahir dari ketulusan. Biasanya ada maksud yang tersembunyi di balik senyum yang terlalu rapi. Aku memilih diam dan mengamati. Aku tetap menjalani hari-hariku seperti biasa. Membersihkan rumah, berdoa, dan menghabiskan waktu di kamar kecilku. Tapi telingaku lebih peka, dan hatiku lebih waspada. Suatu sore, saat Dina mengira aku sedang tidur, aku mendengar ia berbicara di telepon di ruang tengah. Suaranya pelan, namun cukup jelas bagiku. Ia membicarakan uang, tentang cicilan yang menumpuk, tentang utang yang jatuh tempo. Lalu satu kalimat yang membuat dadaku berdebar kencang, "Tenang saja, rumah itu nanti juga atas nama kita." Saat itu aku tidak menangis. Aku justru tersenyum kecil. Bukan karena senang, melainkan karena akhirnya aku paham. Semua sikap manisnya bukan untukku, melainkan untuk rumah yang selama ini kupijak. Rumah yang kubangun bersama suamiku dengan keringat dan pengorbanan. Malam itu aku tidak tidur. Aku duduk lama di depan foto almarhum suamiku. Aku teringat janjiku padanya, bahwa rumah ini akan selalu menjadi tempat aman, bukan tempat merendahkan siapapun. Aku berdoa, memohon kekuatan, bukan untuk membalas dendam, tetapi untuk mengambil kembali harga diriku yang sempat diinjak. Keesokan paginya, dengan suara tenang, aku meminta Raka dan Dina duduk bersama. Tidak ada amarah di wajahku. Tidak ada air mata. Aku mengeluarkan sebuah map coklat dari lemari. Dina terlihat bersemangat, matanya berbinar, seolah sudah menebak isinya. Namun saat kubuka, bukan sertifikat rumah yang keluar, melainkan surat wasiat. Dengan suara mantap, aku menjelaskan keputusanku. Bahwa rumah ini tidak akan diwariskan sembarangan. Bahwa rumah ini akan kuhibahkan ke panti sosial, kecuali satu syarat. Selama aku hidup, aku harus dihormati sebagai ibu, bukan dianggap beban. Wajah Dina langsung pucat. Senyumnya menghilang. Raka menunduk, tak mampu berkata apa-apa. Untuk pertama kalinya, suasana rumah benar-benar sunyi. Bukan sunyi karena sepi, melainkan karena kebenaran akhirnya berdiri tegak di tengah ruangan. Sejak hari itu, aku tidak lagi takut. Aku belajar bahwa diam bukan selalu sabar. Kadang, diam hanyalah memberi izin untuk disakiti. Dan pagi itu, aku memilih bangkit, bukan dengan teriakan, tetapi dengan keputusan yang mengubah segalanya. Sejak hari itu, aku tidak pernah membentak, tidak pernah membalas hinaan dengan kata-kata kotor. Aku hanya berdiri tegak, sebagai seorang ibu, yang tahu nilai dirinya sendiri. Karena terkadang, balasan terbaik, bukanlah teriakan, melainkan keputusan yang mengubah segalanya.